Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Nadif Adnan dengan NIM A11 2020 12908. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir literasi informasi berupa makalah, yaitu yang berjudul Indonesia harus siap menghadapi teknologi jaringan 5G secara merata. Yang pertama ada kata pengantar. Di sini saya menjelaskan rasa terima kasih kepada Allah dan juga Pak Ardita yang memberi kesempatan untuk menyusun makalah ini dengan baik dengan memberikan banyak materi sehingga makalah ini dapat berjalan. Dan saya berharap semoga makalah yang saya buat ini mampu menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Selanjutnya ada daftar isi. Di daftar isi ini terdiri atas kata pengantar yang tadi, kemudian daftar isi, yang selanjutnya ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan. Kemudian yang bab kedua adalah pembahasan yang berisi pengertian 5G, perkembangan sebelum 5G yaitu 1G, 2G, 3G, dan 4G. Kemudian perkembangan 5G di Indonesia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teknologi 5G di Indonesia. Kemudian ada pengaruh 5G di Indonesia. Dan yang terakhir, cara meminimalisir pengaruh negatif 5G di Indonesia. Selanjutnya ada bab 3 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Yang terakhir ada daftar referensi atau daftar pustaka. Langsung ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Di sini menjelaskan pada era yang serba teknologi saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat. Salah satunya di negara Indonesia. Banyak yang dapat kita lakukan apabila perkembangan teknologi di Indonesia terus berjalan dengan cepat, seperti kebutuhan informasi, komunikasi, ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, internet memiliki peran penting dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan teknologi. Kemudian di Indonesia saat ini jaringan internet 5G masih tergolong sangat sedikit jangkauannya, sehingga bisa dibilang Indonesia ini ragu-ragu untuk meningkatkan teknologi 5G ini. Maka dari itu perlu ditekankan lagi bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat cepat beradaptasi dengan teknologi yang sangat maju untuk saat ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya menjabarkan ada 6 poin rumusan masalahnya, yang diantaranya yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan 5G. Kedua, bagaimana perkembangan generasi sebelum 5G ada. Ketiga, bagaimana perkembangan 5G pada saat ini di Indonesia. Kemudian yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan teknologi 5G di Indonesia. Nomor 5, apa pengaruh 5G di Indonesia? Yang terakhir, nomor 6, bagaimana cara meminimumkan hal-hal negatif 5G di Indonesia. Kemudian ada tujuan. Di tujuan ini menjabarkan rumusan masalah yang tadi, yaitu pengertian dari 5G, perkembangan sebelum 5G yaitu 1G, 2G, 3G, dan 4G. Kemudian nomor 3 ada perkembangan 5G di Indonesia. Keempat, kelebihan dan kekurangan teknologi 5G di Indonesia. Yang kelima, pengaruh 5G di Indonesia baik itu positif maupun negatif. Yang keenam adalah cara meminimalisir pengaruh negatif 5G di Indonesia. Lanjut langsung ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama ada pengertian 5G. 5G adalah teknologi generasi kelima yang saat ini sedang dikembangkan oleh pengkaji. Teknologi ini merupakan perkembangan dari teknologi sebelumnya yaitu 4G yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Teknologi jaringan 5G ini bisa dilihat sebagai langkah awal dalam kategori langkah revolusioner dalam sejarah umat manusia terkait dengan lingkungan, industri, dan komunikasi.
Berikut ini berdasarkan dari Tabuska. Teknologi 5G ini dibuat bermaksud agar memberikan kecepatan memberikan data yang lebih tinggi daripada generasi sebelum-sebelumnya, yang tentu saja memberikan latensi sinyal yang sangat rendah. Jadi, kapasitas jaringan yang dimampu juga besar. Selanjutnya ada perkembangan sebelum 5G, yaitu 1G sampai 4G. Di sini saya menjabarkan perkembangan, yaitu dari 1G, 2G, dan 3G, dan 4G. Di sini saya akan membedakan, yaitu salah satunya ini adalah kecepatan maksimum yang dihasilkan oleh 1G ini sebesar 2,4 kilobit per second. Kemudian yang kedua, 2G, yaitu generasi kedua, sangat berbeda dengan 1G atau generasi pertama, yaitu memiliki kecepatan sinyal maksimal 473 kilobit per second. Selanjutnya ada 3G atau generasi ketiga yang memiliki kecepatan hingga 5,76 megabit per second. Kemudian yang terakhir ada 4G ini yang sering banyak digunakan, mampu membuat kecepatan sinyal hingga 100 Mbps atau mungkin lebih. Selanjutnya perkembangan 5G di Indonesia ini. Perkembangan di Indonesia ini masih tergolong sangat rendah dan belum merata. Walaupun teknologi yang banyak digunakan Indonesia masih 4G untuk sekarang, namun untuk waktu yang terus berjalan pasti akan cepat jaringan 5G ini masuk ke Indonesia secara merata. Dilansirkan oleh Anggraini. Selanjutnya, dengan ketidakrataan teknologi 5G ini menyebabkan banyak rintangan yang dilawan bagi pemerintah untuk mewujudkan teknologi 5G ini secara merata. Selanjutnya yaitu menurut Kominfo, sejak Mei 2021, teknologi 5G ini di Indonesia sudah resmi beroperasi, namun untuk beberapa kota saja. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teknologi 5G di Indonesia. Pertama ada kelebihan dari teknologi 5G ini masuk ke Indonesia, bahwa teknologi 5G ini mendapatkan jangkauan internet untuk beberapa kota yang sudah saya bilang tadi, yaitu antaranya ada Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Denpasar, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Batam. Menurut Trikolas. Di lain kota-kota yang tadi masih belum mendapatkan teknologi 5G. Kemudian ada kekurangan teknologi 5G di Indonesia. Contohnya ada daya sinyal yang dihasilkan 5G ini masih tergolong rendah. Berbeda dengan teknologi yang sebelumnya yaitu 4G atau 5G ini mampu menghasilkan daya yang baik. Hal-hal tersebut berdasarkan penghalang seperti tembok atau beton. Kemudian, hal-hal yang perlu ditinjau jika teknologi baru seharusnya semakin berkembang, bukan mengurangi nilai-nilai penting demi kepentingan yang lainnya. Kemudian ada teknologi 5G ini masih dipandang kurang dan harus memiliki perbaikan yang dilakukan. Di antaranya seperti aspek-aspek di bawah ini, yaitu ada aspek latensi, ada aspek keamanan, ada aspek konsumsi daya, dan juga ada aspek biaya. Selanjutnya, pengaruh 5G di Indonesia. Adapun banyak yang terjadi apabila teknologi 5G ini masuk ke Indonesia. Antara lain adanya tercipta model bisnis dan industri yang lebih baru, memberikan kesempatan baru dalam hal seperti IoT, VR, dan AR.
untuk keamanan dan keselamatan bagi warga, untuk membangun kota pintar untuk masa depan Indonesia. Kemudian negara Indonesia masih belum siap untuk menghadapi teknologi 5G ini, yang dilampirkan oleh Kominfo bahwa Indonesia masih belum mempunyai suatu bisnis tentang jaringan 5G, khususnya di bagian retail. Kemudian ada pun faktor peluang berkembangnya teknologi 5G di Indonesia yang masih perlu ditinjau ulang pada teknologi ini, yaitu pada infrastruktur telekomunikasi. Contohnya, kebijakan dan regulasi, transportasi, dampak sosial yang terjadi di Indonesia, menurut Trikolas. Selain keunggulannya juga membutuhkan pemecahan beberapa rintangan dan menemukan solusi dan teknologi komunikasi Indonesia saat ini. Kemudian, meminimalisir pengaruh negatif 5G di Indonesia. Dikarenakan pada hal teknologi 5G di Indonesia masih belum merata, untuk pemerintah harus mampu menanggulangi hal tersebut, seperti memperbesar jangkauan teknologi 5G ini atau memberikan harga ponsel yang terjangkau, dan tentunya sudah mendukung jaringan 5G ini. Karena ponsel-ponsel di Indonesia yang mendukung teknologi 5G ini masih tergolong mahal, sehingga bagi masyarakat hal tersebut membebani perekonomian mereka. Dengan hadirnya teknologi 5G ini, seluruh warga Indonesia seharusnya tahu bahwa pentingnya teknologi ini untuk menunjang keperluan yang semakin bertambahnya tahun, semakin tinggi tingkat kebutuhan yang diperlukan. Indonesia harus siap menghadapi teknologi ini secara merata, bukan untuk daerah tertentu saja. Yaitu yang terakhir ada bab 3, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan, teknologi 5G di Indonesia saat ini masih belum merata secara keseluruhan daerah. Namun untuk saat ini, yaitu tahun 2022, sudah melalui banyak peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang merumorkan bahwa Indonesia akan mendapatkan teknologi 5G ini. Perkembangan teknologi 5G ini adalah langkah yang bagus bagi Indonesia untuk mendukung masa depan yang bagus dengan teknologi yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian, untuk saran untuk pemerintah, yaitu mampu memfasilitasi infrastruktur teknologi ini dengan segenap hati, yaitu dengan memperbesar wilayah teknologi ini secara merata. Kemudian untuk masyarakat harus mampu menghadapi teknologi ini karena untuk menunjang masa depan yang cerah bagi Indonesia. Yang terakhir untuk pembaca, mampu mengedukasikan kepada teman maupun kerabat dekat bahwa pentingnya teknologi 5G ini bagi Indonesia. Berikut ini adalah referensinya yang sudah saya kumpulkan. Sekian untuk presentasi makalah ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.